Semangat pagi! Berjumpa lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Bersama saya Fabrina Dan saya Santi. Inilah kabar sepekan. Abu PLTU Ombilin berhasil lipat gandakan produksi gabah kelompok tani Maju Basamo Talawi Hilir. Uji coba pemanfaatan limbah abu pembakaran batubara atau fly ash dari PLTU Ombilin di Kota Sawah Lunto menunjukkan hasil positif dalam penanaman padi. Ketua Poktan Maju Basamo, Edi Jalcan menyatakan bahwa penggunaan fly ash bersama pupuk kandang meningkatkan produksi gabah dari 5,5 ton per hektar menjadi 8,7 ton per hektar. Seluas 2 hektar lahan untuk demplot milik Poktan Maju Basamo, Dusun Bauah, Desa Talawi Hilir, digunakan sebagai pilot project pemanfaatan fly ash pada tanaman padi yang merupakan kerjasama antara PT PLN Indonesia Power UBP Ombilin dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto. Peneliti BRIN Ismon Lenin menjelaskan bahwa fly ash mengandung silika tinggi dan unsur hara lainnya yang bermanfaat untuk pembenahan tanah. Fly ash membantu meningkatkan pH tanah yang umumnya di Sawah Lunto di bawah 5 menjadi pH alkali 8-12 yang lebih sesuai untuk tanaman padi. Riset menunjukkan bahwa kombinasi fly ash dengan pupuk kandang sangat efektif dengan rekomendasi campuran 2 ton pupuk kandang dan 5 ton fly ash per hektar. Fly ash yang digunakan terdiri dari 90% fly ash dan 10% bottom ash, dengan fly ash memiliki kandungan silika antara 40-60%, sangat baik untuk meningkatkan kualitas tanah pertanian. Dengan hasil yang memuaskan, UBP Ombilin berharap agar program ini dapat diadopsi secara lebih luas untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah sekitar. Wow, ini sih bisa jadi win-win solution banget ya untuk lingkungan dan juga pertanian. Betul sekali. Ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana teknologi dan inovasi berdampak positif bagi lingkungan. Berikutnya dari Sumatera kita jalan-jalan ke Kalimantan yuk untuk lihat EBT. Tingkatkan pelayanan pelanggan, UBP Berau percepat EBT dengan uji coba co-firing Saudas. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Berau melaksanakan uji coba co-firing dengan menggunakan Saudas untuk mensuplai energi listrik yang menopang sekitar 35% kebutuhan listrik di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam upaya mendukung transisi energi dan meningkatkan pelayanan pelanggan, PLN Indonesia Power UBP Berau terus berinovasi serta berupaya dalam menekan emisi. Komitmen PLN Indonesia Power UBP Berau dalam akselerasi renewable energy dan penerapan program net zero emission pada 2060 dapat tercapai dengan mengurangi emisi karbon pembangkit listrik, salah satunya dengan penerapan co-firing. PLN Indonesia Power UBP Berau implementasikan co-firing biomas menggunakan Saudas atau serbu kayu sebagai bahan baku. Manajer unit PLN Indonesia Power UBP Berau Riki Rinaldi memaparkan PLTU Berau mendukung penuh transisi renewable energy. Sejak tahun 2021 melaksanakan uji coba co-firing sebesar 5% sampai 20% menggunakan biomas cangkang sawit. Periode 2024 kembali melaksanakan uji coba co-firing dengan menggunakan biomas Saudas sebesar 5% sampai 10% dari pemakaian bahan bakar untuk memproduksi energi listrik sebesar 1.600 MW. Harapannya melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar PLTU, lahan seluas 33.927 hektar hutan produksi terbatas di Kabupaten Berau, yang mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebagian besar merupakan lahan kering, dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman energi. Ini akan mendukung pencapaian Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060.
Memang transisi energi ini menjadi pembicaraan masyarakat global ya, karena berhubungan dengan bagaimana menyelamatkan bumi dan juga menjaga keberlangsungan ekosistem makhluk hidup. Betul sekali, makanya kenapa transisi energi ini bukan hanya sekedar topik yang dibicarakan, tetapi juga suatu langkah yang harus dilakukan. Seperti di UBP Lontar nih. Dukung program transisi energi terbarukan, UBP Banten 3 Lontar terima kunjungan Dongfang Electric Corporation dan PLN Suku Cadang. PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar terima kunjungan kerja PLN Suku Cadang dan Dongfang Electric Corporation. Kunjungan ini dihadiri Presiden Direktur PLN Suku Cadang, Chairman Dongfang Electric Corporation, beserta tim yang diterima oleh Senior Manager UBP Banten 3 Lontar. Diskusi yang berlangsung selama kunjungan menyoroti pengelolaan pembangkit di UBP Lontar dan berbagai inovasi yang sedang dikembangkan untuk mendukung transisi energi di tanah air. Kunjungan ini memberikan wawasan mengenai operasi dan teknologi yang diterapkan di UBP Lontar, yang selama ini berperan sebagai pemasok utama untuk wilayah DKI Jakarta. PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar bangga menjadi pusat perhatian dalam kunjungan ini dan berharap dapat terus menjalin hubungan serta berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan sektor energi di Indonesia. Nah, kawan PLNIP sebagai generation company terbesar se-Asia Tenggara, PLNIP memang memiliki daya tarik tersendiri ya. Betul sekali. Inovasi-inovasi yang dilakukan PLN Indonesia Power telah menarik perhatian banyak pihak, bukan hanya di level nasional tetapi juga level internasional. Termasuk yang satu ini. PLN Go NC, ROC milik PLNIP kembali menjadi daya tarik perusahaan energi Thailand. PLN Indonesia Power atau PLNIP semakin dikenal di dunia sebagai perusahaan energi yang penuh dengan inovasi dan terobosannya. Sistem digitalisasi pembangkit Reliability and Efficiency Optimization Center yang sebelumnya menjadi sorotan Banpu Public Company Limited kini kembali menyita perhatian perusahaan energi asal Thailand, Gulf Energy Development Public Company Limited. Salah satu subholding PT PLN Persero, PLNIP menjelaskan bahwa ROC merupakan suatu bentuk transformasi digital yang memberikan value creation bagi perusahaan. Dikembangkan secara mandiri oleh engineer-engineer terbaik PLNIP sebagai wujud dari digitalisasi, inovasi, dan efisiensi power plant. Direktur Utama PLNIP Edwin Nugraha Putra memperkenalkan ROC, yaitu sebuah transformasi digital di bidang pembangkitan, mempermudah dalam menganalisa dan memantau operasional secara real-time di seluruh pembangkit yang ada di PLNIP. ROC juga merupakan inovasi teknologi pengelolaan pembangkit listrik berbasis Industri 4.0 yang memberikan value tersendiri bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnis khususnya dalam bidang ketenaga listrikan. Di hadapan delegasi Gulf Energy, Direktur Utama PLNIP mengatakan saat ini PLNIP terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk membuat performa ROC lebih baik lagi dan bermanfaat untuk pengoperasian pembangkit, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang akan menghasilkan cost efisiensi dan juga peningkatan revenue perusahaan. Deputi Chief Executive Officer Gulf Energy, Karafi Kurmarohita, menyampaikan apresiasi serta harapan untuk dapat bekerja sama ke depannya. Menurutnya, transformasi digital pembangkit yang diterapkan PLNIP sungguh luar biasa. Kesempatan besar bagi Gulf Energy untuk menyaksikan serta mempelajari secara langsung pengoperasian ROC dan berharap bisa bekerja sama dalam waktu dekat. Bangga banget ya rasanya. Inovasi PLN Indonesia Power yang satu ini diapresiasi oleh banyak pihak. Jelas dong, kalau bicara masalah inovasi, PLNIP emang jagonya. Tapi bukan cuma ROC aja loh yang go internasional. Mitra binaan PLN Indonesia Power juga tak mau kalah. Terbang ke Peru, mitra binaan PLN Indonesia Power bawa produk Indonesia ke kancah internasional. Dalam rangka mendukung upaya ekspansi produk lokal dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke kancah global, PLN Indonesia Power berpartisipasi dalam Festival Budaya Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru. Dalam festival tersebut, PLN Indonesia Power memperkenalkan produk unggulan dari mitra binaan CSR perusahaan yang meliputi
Batik Z dari UBP Semarang, Galeri Wong Kito dari UBP Keramasan, Kopi Wanaka dari UBP Kamojang, Kopi Sengkuyung dari UBP Merica, Kopi Beraso dari UBP Jambi, Kopi Bareto dari UBP Saguling, dan Sambal Anggana dari UBP Suralaya. Partisipasi PLN Indonesia Power dalam Festival Budaya Indonesia ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha lokal Indonesia dengan pasar global dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Fiksi ini keren banget, dari batik sampai kopi, produk-produk lokal kita mejeng di hadapan masyarakat internasional. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk ekspansi produk Indonesia, khususnya produk mitra binaan PLN Indonesia Power. Nah, kalau kata temen di Peru nih, PLN Indonesia Power es lo mejor. Apa tuh artinya? PLN Indonesia Power yang terbaik. Nah, kawan PLN IP, berita tadi menjadi berita pamungkas pada perjumpaan kita kali ini. Lari pagi-pagi di Taman Safari Sambil dengerin lagu Little Things. Saya Santi. dan saya Fabrina pamit undur diri. Salam Energy of Things.